kasih Tuhan, jumpa lagi bersama kami dalam ibadah online bersama GKPB MDC Manokwari, bertempat di Jalan Serayu Sanggeng, Manokwari. Mari saya mengajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan, naikkan syukur kita bagi Tuhan, sebab kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
pengharapan buat setiap kita di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Raja
Selamanya kami akan pegang Engkau. Selamanya kami akan berjalan bersamamu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa bagi kami. Kau tidak pernah hidup Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata mendengar
saat kami dapat berjumpa dengan Engkau di dalam rumah. Kehadiran-Mu sangat kami perlu. Sebab itulah tujuan kami datang ke tempat ini, ya Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau, ya Allah. Terimalah penyembahan kami ini. Biar itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak menerima ungkapan syukur kami. Sebab Engkau yang layak menerima ungkapan terima kasih kami. Anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Sepantasnya bagi kami Tuhan menaikkan syukur dan terima kasih kami. Sembah dan hormat kami kepada Allah kami, Raja di atas segala raja. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan terus nyata sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami juga rindu untuk bertumbuh di dalam Engkau. Biar kebenaran-Mu menuntun kami masuk lebih jauh ke dalam rancangan-Mu, sehingga kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami, tapi kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, sehingga kami boleh melihat anugerah dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan iman yang daripada-Mu, ya Tuhan, kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, taruh keteguhan hati bagi kami. Teguhkan firman-Mu bagi setiap kami, teristimewa mereka yang saat ini mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melepaskan kuasa dari firman Tuhan turun menguasai hati dan pikiran setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan selalu baru bagi saudara dan saya. Dia terus menyatakan kasih-Nya, Dia terus menyatakan pemeliharaannya bagi kita. Semua karena kasih-Nya bagi saudara dan saya. Sepatutnya bagi kita untuk terus menaikkan syukur kepada Tuhan, sehingga kita tahu siapa kita di hadapan Allah. 1 bulan berjalan, kita terus berbicara tentang iman, ya, bagaimana kita berjalan dengan iman. Kenapa iman itu penting di dalam kehidupan kita? Karena tanpa iman kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan atau rancangan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi satu bulan ini kita lihat, kita belajar tentang Nabi Elia. Bagaimana 5 sikap atau 5 teladan yang ditunjukkan lewat iman daripada Nabi Elia bagi kita semua. Kita belajar pada minggu pertama, kita lihat bahwa Nabi Elia menanggapi imannya, dia menanggapi dengan ketaatan, ya. Kemudian minggu kedua kita belajar bagaimana Elia menanggapi imannya itu dengan komitmen, ya. Kita tahu bahwa tanpa komitmen kita tidak akan bisa tetap setia. Kita butuh komitmen. Iman pun butuh komitmen. Ya, kemudian minggu ketiga kita berbicara tentang menanggapi iman itu dengan keteguhan hati. Dan minggu keempat atau minggu kemarin kita berbicara tentang kita menanggapi iman dengan kegigihan. Hari ini kita akan belajar tentang menanggapi iman dengan kerendahan hati. Bapak Ibu tahu bahwa kerendahan hati itu adalah dasar dari iman, ya. Karena firman Tuhan katakan sendiri bahwa Allah menentang orang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi jelas firman katakan bahwa kerendahan hatilah yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Kerendahan hatilah yang mendatangkan mujizat itu terjadi. Kalau kita lihat Yesus Kristus melakukan mujizat pada orang-orang umatnya pada saat umat tersebut, ya, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan ia mengalami mujizat itu. Jadi kerendahan hati ini sangat penting bagi kita semua. Amin. Ya. Kita belajar dari Nabi Elia, ya. Nabi Elia, dia menanggapi imannya dengan kerendahan hati, atau dalam arti kata imannya itu berjalan sejalan dengan kerendahan hati, ya. Mengapa ada orang
yang berdoa dan mengapa ada orang yang tidak berdoa, ya. Hal ini bukan masalah kita tidak punya waktu atau bukan masalah kita tidak punya masalah, ya. Jadi mengapa orang berdoa, ada orang yang berdoa dan mengapa ada orang yang tidak berdoa. Ini bukan masalah orang tersebut tidak punya waktu atau orang tersebut punya masalah lalu dia berdoa, ya. Jadi sama halnya dengan seorang anak, ya, yang berkuliah atau melakukan studinya di luar kota, ya. Hanya pada saat dia membutuhkan uang, dia akan menelepon orang tuanya atau menghubungi. Selebih daripada itu, saat ditelepon, saat di SMS atau di WA, dia tidak akan pernah membalas, ya. Doa bukanlah sekedar, ya, sarana untuk meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kita punya masalah, ya. Saya ulang, doa bukanlah sekedar sarana untuk meminta pertolongan kepada Tuhan karena kita punya masalah, ya. Hal ini tidak terlepas dari esensi atau, ya, intisari dari doa, ya. Apa esensi atau nilai kebenaran atau intisari dari doa? Doa merupakan ekspresi atau wujud dari iman dan kerendahan hati yang ada di dalam diri seseorang. Ya, saya ulang. Esensi atau intisari dari doa, ya, adalah doa itu merupakan ekspresi atau wujud dari iman dan kerendahan hati yang ada di dalam diri seseorang, ya. Kalau orang beriman, percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mau dan Tuhan itu mampu menjawab doa, dan di saat yang sama dalam kerendahan hati ia menyadari akan keterbatasan dirinya sehingga ia perlu bergantung pada Tuhan, maka yang bersangkutan pasti akan berdoa, ya. Ada sebuah cerita ilustrasi tentang seorang yang mengemudi kendaraan, mengemudi mobil di kegelapan, dalam kegelapan, gelap, ya, dan jalannya itu terjal, ya. Kemudian apa yang terjadi? Hujan lebat. Yang terjadi apalagi di kirinya ada jurang, di kanannya ada tebing. Kemudian di depannya itu jalan berliku, ya. Secara otomatis dia akan, karena jarak pandangnya itu tidak terlalu jauh, dia akan berjalan dengan pelan atau dia akan melakukan pengereman. Dan pada saat dia melakukan pengereman, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita lihat bahwa pengereman rem ternyata belum, ya. Dan rem ternyata belum, apa yang dia akan lakukan lagi? Dia pasti akan berpikir bahwa saya akan membantingkan setir ini ke arah tebing, ya, supaya dia tidak terjatuh ke sebelah kiri ke dalam jurang. Pada saat dia mau memutar setirnya ke sebelah kanan menuju ke arah tebing, apa yang terjadi? Kemudinya itu patah, ya. Kemudinya itu patah, ya. Saudara sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Ini turun pada saat turunan dan dalam keadaan laju, dia mau menginjak rem itu belum, ya. Kemudian pada saat dia mau mengarahkan kendaraan tersebut ke arah tebing, dan kita lihat bahwa yang terjadi adalah batang kemudinya itu patah, ya. Saudara, apa yang akan dia lakukan? Tidak usah disuruh kasih seminar lagi tentang doa, dia pasti berdoa, Tuhan tolong, ya, pasti, ya. Inilah kita lihat mengapa ia berdoa, karena dia sadar akan keterbatasan dirinya dan ketidakberdayaan dirinya mengatasi kesukaran yang sedang ia hadapi. Dan ia mengaku bahwa hanya Tuhan yang sanggup atau dapat menolong dirinya, ya. Jadi cerita ini kita lihat mengapa ia berdoa, ya. Artinya doa itu merupakan ekspresi dari iman dan kerendahan hati dari seseorang, ya. Ekspresi
dari iman dan kerendahan hati. Ya, sebentar kita lihat. Orang yang berjalan dengan iman akan mengekspresikan ya imannya dalam kerendahan hati. Kemudian kita masuk lagi. Kemudian ada pertanyaan, apa itu kerendahan hati? Ya, kira-kira apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati itu kenapa penting dalam satu iman? Ya, kerendahan hati dari ilustrasi yang tadi saya katakan, yang tadi saya sampaikan, ya bahwa kerendahan hati itu adalah kesadaran akan keterbatasan diri kita yang diwujudkan dengan tindakan pengakuan kita akan kesanggupan atau kemahakuasaan Allah. Ya, saya ulangi, kerendahan hati adalah kesadaran akan keterbatasan diri kita yang diwujudkan dengan tindakan pengakuan kita akan kesanggupan atau kemahakuasaan Allah. Ya, kesadaran akan keterbatasan diri kita, sadar akan keterbatasan diri kita, dan yang kita wujudkan dengan tindakan. Jadi pada saat orang itu tahu bahwa dia ini terbatas, maka dia harus mengaku, ya, dia harus bertindak. Tindakan itu adalah wujud dari pengakuannya dia akan kesanggupan akan Allah. Ya, yang tadi dia katakan Tuhan tolong, ya, karena dia tahu dia terbatas dan hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Jadi mengapa orang berdoa, ya? Mengapa orang berdoa, ya? Karena doa itu adalah ekspresi atau wujud dari iman. Ya, kita tidak bisa berdoa tadi hanya berdoa. Memang kita berdoa meminta tolong kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu, ya. Doa itu adalah sarana bagi kita untuk berkomunikasi. Doa juga adalah sarana bagi kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Ya, kalau Bapak Ibu kita semua sudah belajar dalam dasar-dasar kekristenan, kita lihat bahwa salah satu sarana pertumbuhan iman bagi orang percaya itu adalah doa. Makanya doa dikatakan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Ya, artinya kalau nafas hidup berarti mungkin setiap saat sikap hidup kita itu kita wujudkan lewat doa. Ya, karena kita tidak terbatas. Ya, kita tidak terbatas. Kita terbatas dan kita tidak mampu. Ya, oke, kita lihat minggu kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca sama dengan bacaan minggu lalu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Kita terus 1 bulan ini berbicara tentang melihat, belajar tentang teladan daripada Nabi Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-45. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-45. Saya bacakan bagi kita semua. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengar." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Situ katakan, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam,
oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yesrael. Ya, kalau kita baca, kita renungkan firman Tuhan ini, ya, apa yang belum terjadi sudah dikatakan oleh Elia. Ya, apa yang belum terjadi sudah dinyatakan oleh Elia. Inilah wujud, inilah bukti, inilah teladan dari iman yang patut kita pelajari. Ya, pada hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menanggapi iman itu dengan kerendahan hati. Ya, di sini ada setidaknya ada 3 poin, ya, atau 3 langkah atau sikap hati dari doa yang dilakukan di dalam kerendahan hati. Ya, saya ulang, 3 langkah atau 3 sikap hati dari doa yang dilakukan di dalam kerendahan hati yang kita belajar dari Nabi Elia. Yang pertama, doa dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ayat 41 dan 42 katakan bahwa kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya, jadi kita lihat di sini apa yang dilakukan Elia. Dia menundukkan kepalanya di antara kedua lututnya. Ya, ia naik ke puncak Karmel dan berdoa di sana agar apa? Bangsa Israel tidak memuji kesalehan serta kehebatan dirinya. Ya, kenapa dia mau naik? Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya terjadi bahwa dia berdoa di hadapan bangsa Israel, ya, di hadapan bangsa Israel, ya. Dan kita lihat Tuhan menyatakan janjinya, Tuhan menyatakan perkaranya bagi bangsa Israel, ya. Ini 2 hal yang sama, ya, terjadi. Ia berdoa, ia lakukan, ya, di mana ia berdoa di depan orang banyak agar mereka mengetahui siapa Allah yang benar. Siapa Allah yang benar, bukan siapa nabi yang hebat, ya. Jadi Elia berdoa dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya sendiri. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita mungkin kita berdoa, ya, kita sering berdoa, kita mau, ya, orang melihat bahwa kita ini pandai atau fasih berdoa. Kita mau supaya orang melihat kita bahwa kita ini memiliki kuasa di dalam berdoa. Ya, dia punya kuasa. Pada saat dia berdoa orang sembuh. Ya, sadar tidak sadar kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Ya, akibatnya Tuhan menjadi nomor 2 di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat apa yang menjadi teladan yang kita bisa petik dari Nabi Elia. Ya, pada saat dia berdoa di hadapan orang banyak pun ia memuliakan Allah. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-36 dan 37, saya bacakan, ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya, jadi Elia berdoa di hadapan umum pada waktu itu. Dia berdoa untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan di situ dia katakan, aku ini hamba-Mu yang melakukan perintah-Mu. Ya, kalau kita baca dengan sesama, ya, di situ
biarlah semua bangsa, ya, bangsa Israel, seluruh rakyat dari Israel ini melihat dan mengetahui dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, karena kita tahu waktu itu Allah sendiri yang menyatakan kasih-Nya bagi bangsa Israel. Bangsa Israel sudah keluar daripada rencana sesungguhnya yang dimana Tuhan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, mereka mengikuti Tuhan-Tuhan yang lain sehingga Allah memanggil, ya, dengan anugerahnya Dia mengutus Nabi Elia untuk menyadarkan mereka. Dan Nabi Elia berdoa. Nabi Elia berdoa dan kita lihat kuasa Tuhan terjadi. Kemudian di sisi lain kita lihat pada saat Dia menyuruh Ahab itu pergi, makanlah dan minumlah. Yang dilakukan ya sebenarnya ya kalau kita lihat bisa saja Nabi Elia pergi makan dan minum dan merupakan satu kehormatan bagi Ahab. Kalau seorang nabi yang hebat ini yang barusan saja mengalahkan 450 nabi-nabi Baal ini bisa duduk makan bersama-sama dengan dia, ya. Itu satu penghormatan khusus. Tapi Nabi Elia tidak menunjukkan hal itu. Dia malah pergi lebih naik lagi ke puncak Karmel, ya, untuk berdoa seorang diri, ya. Artinya apa? Supaya orang tidak memuji kesalehannya dan kehebatannya. Dia hanya mau mempermuliakan nama Tuhan, ya. Kemudian apa yang kita bisa dapat dari ini? Kita harus tahu, kita ingat bahwa tujuan Allah menciptakan kita ini adalah memuliakan Tuhan, ya. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 katakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, ya. Jadi segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ya, artinya apa? Di dalam setiap kehidupan, bukan saja doa, Bapak Ibu. Kita datang melayani Tuhan pun, ya, kita datang melayani dengan tujuan yang benar, ya. Kalau kita tujuannya keliru, maka kita tidak sedang mempermuliakan nama Tuhan, ya. Dimanapun kita berada, kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya relasi. Ya, kalau kita percaya bahwa kita ini Allah itu mampu dan sanggup menolong kita, maka kita harus tunduk pada apa yang Ia perintahkan, ya. Kembali lagi ya, kerendahan hati itu adalah apa? Kesadaran akan keterbatasan diri kita yang diwujudkan dengan tindakan pengakuan kita akan kesanggupan Allah. Ya. Jadi pengakuan ini kita harus buktikan. Kalau seseorang berkata bahwa dia beriman tetapi tidak disertai dengan tindakan, maka iman itu adalah iman yang kosong, ya. Tidak berarti, tidak punya akar, tidak ada pertumbuhan, ya. Iman itu hanya dilakukan karena keadaan atau situasi, karena terpaksa, Bapak Ibu. Tapi kalau iman yang benar itu iman yang didasari oleh kerendahan hati, yang didasari oleh kesadaran akan keterbatasan diri kita, dan hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita, ya. Kemudian jadi doa itu jangan menjadi sarana untuk memamerkan kehebatan diri, ya, namun hanya harus menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Itulah doa dalam kerendahan hati, karena tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan yang sesungguhnya, ya. Ya, itu poin yang pertama tentang doa dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Teladan yang kita belajar dari Nabi Elia. Kemudian poin yang kedua yaitu doa dengan penyerahan diri kepada Tuhan, ya.
doa dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan bukan maksa agar Tuhan menyerah pada kehendak kita. Sekali lagi ya, doa dalam penyerahan diri kepada Tuhan adalah doa, artinya kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan bukan memaksa agar Tuhan menyerah kepada kehendak kita. Ya. Ayat 42 dikatakan begini, ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya, ia menyerahkan, Nabi Elia menyerahkan dirinya kepada Tuhan sebagaimana yang terungkap dalam sikap tubuhnya. Ya, jadi bagaimana kita berdoa menyembah Tuhan, apapun yang kita lakukan, puji-pujian kita melompat, itu semuanya harus keluar dari sikap hati, motivasi kita yang benar, penyerahan diri, memuliakan Tuhan, sehingga sikap tubuh itu yang menyatakan. Ya, beda kalau kita melakukan aktivitas atau gerakan tubuh kita dengan motivasi yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kalau ilustrasinya seperti ini, ya, saudara tahu atlet angkat besi ya, atlet angkat besi itu dia bukan hanya dibutuhkan kekuatan kedua tangannya untuk mengangkat barbel yang berat, ya, tapi yang dia butuhkan adalah kekuatan daripada tangannya, kedua tangannya, kemudian pahanya dan juga betisnya. Oleh sebab itu dia akan terus melatih ketiga alat ini, ya, tubuh ini untuk bisa semakin kuat. Ya, pada saat dia mengangkat, ya, tangannya barbel beban itu dengan tangannya, otomatis dia, ya, dalam posisi, biasanya kalau kita lihat orang angkat besi itu apa dia yang lakukan, sikap tubuhnya, dia pasti akan agak sedikit jongkok, ya. Ya, ini ketahanan tubuh. Jadi dia akan berlatih ketahanan tubuh itu untuk jongkok, ya. Kalau di sekolah dulu, kalau kita terlambat masuk sekolah, ya, pada saat upacara hari Senin, ya, apa yang dilakukan, yang terlambat itu disuruh kumpul sebelah kiri sendiri, ya. Kemudian kumpul, tidak ada pohon atau apa. Kita berdiri di panas-panasan di situ, kemudian setelah upacara selesai baru kita disuruh upacara lagi. Artinya kita disuruh jalan jongkok sebesar lapangan itu, lapangan sekolah itu. Ya, lapangan upacara seberapa besar lapangan itu kita disuruh putar 10 kali jalan jongkok. Ya, jadi latihan untuk betis dan paha itu mungkin seperti itu. Dia akan berlatih jongkok, ya, jalan, berdiri, lompat untuk melatih supaya paha dan betisnya itu kuat menahan beban pada saat dia mengangkat beban tersebut. Ya, doa juga melatih kerendahan hati kita. Ya, doa melatih kerendahan hati kita. Ya, doa itu memelihara kerendahan hati kita, dan doa yang lahir dari kerendahan hati itu mengakibatkan otot-otot iman kita itu menjadi kuat, ya. Untuk mengatasi beban hidup kita ini, kita butuh, ya, harus banyak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kerendahan hati harus dilatih, harus dipelihara, ya. Kemudian harus lahir dari iman yang benar, supaya kita dapat mengangkat beban atau memikul beban atau kesukaran yang saat ini kita semua rasakan, ya. Saat ini yang paling happy itu hanya penjual masker, satu paling happy, yang tetap ini, ya, eksis. Dan yang kedua itu kalau sekarang saya lihat jasa transportasi, jasa kargo, ya, pengiriman harga, ya. Sekarang banyak karena orang banyak beli online, dan ya, kalau di Jakarta ada satu grup itu, wah, gede sekali, ya, ownernya orang India kalau tidak salah, ya, itu mereka tetap eksis, ya. Tapi hampir dipastikan, ya, 99% semua orang saat ini, ya, memiliki kesulitan yang sama, ya. Kita mau bergerak luas, ya, menyalurkan kreativitas kita tidak bisa karena adanya
jaga jarak ini. Ya, kemudian poin yang ketiga, kita lihat bahwa doa dengan tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, ayat 43 sampai 45. Setelah itu ia berkata pada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap dan awan badai lalu turun. Turunlah hujan yang lebat, Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Israel. Ya, kalau kita lihat Elia berdoa dan Tuhan tidak langsung menjawab. Ia berdoa lagi dan Tuhan tidak langsung menjawabnya. Ya, ia berdoa lagi, demikian berulang-ulang. Ya, apa yang kita bisa pelajari? Elia tidak mengamuk, Elia tidak mengeluh pada Tuhan. Ia lakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu dia berdoa dengan setia, ya, dan Tuhan menjawab doa Elia. Itulah kerendahan hati yang berjalan seiring dengan iman, karena kita percaya bahwa Allah berdaulat, kuasanya tidak terbatas. Ya, doa yang sejati yaitu ungkapan atau kembali lagi, doa yang sejati itu adalah ungkapan atau ekspresi dari iman dan kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Makanya di situ Rasul Yakobus mengatakan memasukkan Elia ya sebagai contoh orang yang memiliki doa yang paling efektif. Ya. Kalau kita lihat di dalam berapa saat saja ini Nabi Elia sudah berdoa dan banyak mujizat-mujizat terjadi. Artinya di situ Rasul Paulus katakan bahwa dalam Rasul Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 di situ disinggung tentang Nabi Elia. Elia berdoa dan hujan turun, dan hujan tidak turun, kemudian ia berdoa lagi dan hujan turun. Dan di situ katakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin dikatakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi penutup kita lihat bahwa di dalam sama seperti Kristus, Bapak Ibu, bulan lalu kita sama-sama melewati masa Pentakosta atau masa kematian Yesus Kristus. Kita sama-sama merayakan hari Paskah, ya. Apa yang Tuhan lakukan? Dia rela merendahkan hatinya bagi saudara dan saya untuk menjadi manusia sama seperti kita dan menjadi korban bagi Allah supaya kita ditebus, supaya dosa setiap kita layak untuk berhubungan dengan Allah kembali. Ya, kalau Tuhan tidak merendahkan dirinya, maka kita tidak akan pernah bisa berkomunikasi. Artinya akan ada syarat, banyak syarat untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Puji syukur bahwa Tuhan sendiri sudah mengetahui hal itu dan Dia mengambil langkah merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, Dia turun menjadi manusia dan mengorbankan dirinya. Dia hidup, Dia mati, dan Dia bangkit bagi kita, membawa kemenangan. Oleh kasih dan kerendahan hati kita diselamatkan. Kasih dan kerendahan hati yang menjamin masa depan kita. Saya percaya bahwa pada saat kita pelajari 5 poin penting daripada iman ini, yaitu kita menanggapi dengan ketaatan, menanggapi dengan komitmen, menanggapi dengan keteguhan hati, menanggapi iman itu dengan kegigihan, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah menanggapinya dengan kerendahan hati. Ya, jangan kita bersungut-sungut ke hadapan Tuhan pada saat kita berdoa, karena Allah yang berdaulat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
bukan waktunya kita. Sama yang ditunjukkan oleh Nabi Elia. Ia terus berdoa, ia terus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan motivasi yang benar, dan Tuhan menjawab doanya. Saya percaya juga pada saat kita melakukan hal yang sama yang ditunjukkan oleh teladan Nabi Elia, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab dengan itulah kami diciptakan, ya Tuhan. Kami dipanggil, kami dipilih, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu, ya Allah. Biarlah kehidupan kami ini menjadi kemuliaan, kehormatan bagi Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Bapak berkati kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kiranya turun meneguhkan firman-Mu bagi setiap mereka yang mendengarnya, sehingga mereka boleh melihat anugerah Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan mereka lewat mujizat-mujizat yang tidak terbatas yang Tuhan sanggup lakukan bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan daripada jemaat-Mu, umat-Mu, ya Tuhan. Mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini, ya Tuhan. Engkau melihat, Engkau mengerti, Engkau tahu apa yang kami hadapi saat ini. Setiap kesukaran-kesukaran yang kami hadapi saat ini, kami percaya, ya Tuhan, dan kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam segala perkara yang kami lakukan, yang kami kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, ya Tuhan, di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami, dalam lingkungan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, biarlah kerendahan hati itu senantiasa ada di dalam kami. Sebab kesadaran kerendahan hati itulah yang menjadi dasar dari iman kami. Kami akan melihat pertumbuhan terjadi pada saat kami merendahkan hati dengan sikap hati yang mau menerima masukan, mau menerima pendapat orang lain, mau menerima teguran, ya Tuhan. Biarlah kerendahan hati yang daripada-Mu itu, yang dibungkus di dalam kasih-Mu itu ada di dalam kami, sehingga kami boleh terus mengalami pertumbuhan dan pengenalan akan Engkau yang benar. Bapak hamba berdoa, ya bersyukur untuk 1 bulan yang kami boleh ada di penghujung bulan Mei ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami sadar dan kami tahu bahwa 1 bulan yang ada di depan kami tidak akan mudah kami lewati, ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang tidak terbatas, kami punya Allah yang kasih, kuasa, kesetiaan dan hikmat-Nya tidak terbatas. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa rancangan-rancangan-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami akan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Teguhkan firman-Mu, teguhkan iman kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan makanan rohani yang setiap hari kami makan lewat ibadah harian atau persekutuan pribadi dengan Engkau di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Tuhan hidupkan firman itu di dalam kami sehingga kami boleh berjalan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, hamba berdoa menyerahkan pergumulan seluruh umat-Mu Tuhan di dalam bulan yang berjalan, di bulan yang baru di depan nanti Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, sangat percaya anugerah-Mu besar, kasih-Mu terbukti, ya Tuhan. Engkau akan memelihara dan kerendahan hati itu akan menyelamatkan kami, ya Tuhan. Kami patahkan segala roh kesombongan, roh kecongkakan, roh yang membanggakan kemampuan kami sendiri. Tapi biarlah kami terus, ya Tuhan,
belajar untuk penundukan diri, merendahkan hati, dan mengakui kebesaran-Mu ya Tuhan, mengakui keterbatasan kami di hadapan-Mu, mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maka kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mengakhiri pada online kita pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih karunia-Nya menyertai ibadah kita dari awal pertengahan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu nyata bagi kami. Kalau hari ini kami boleh menikmati pencurahan Roh Kudus bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus itu telah ada di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami lewat pimpinan Roh Kudus-Mu supaya setiap kami dapat melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini
dan kami mohon berkat-Mu. Dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Bersyukur dan terima kasih untuk kehadiran saudara bersama-sama dengan kami, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu, Sangge. Kami sangat berterima kasih kalau saudara selalu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.